asing masih menjual kayak minggu sebelumnya. Asing itu masih rajin sekali untuk menjual. Nah, komentar Bu Ellen nih, pendapat Bu Ellen tentang seminggu ini pasar itu bagaimana? Ya, menarik banget ya Pak ya. Jadi tadi Pak Pintor juga udah memaparkan beberapa data gitu ya tentang seminggu ini. Pak, sebelumnya boleh saya kenalkan dulu ke follower saya juga Pak. Jadi kali ini saya lagi live bersama dengan Bapak Pintor, Kepala Perwakilan IDX Sumatera Utara. Nah, siapa nih yang dari Medan nih teman-teman? Horas. Horas ya. Oke. Nah, menjawab pertanyaan Pak Pintor nih ya, bagaimana pasar sepekan ini? Jadi kalau kita lihat seperti pemaparan saya kemarin ada seminar online dan juga ada di live-live yang sebelumnya. Kalau teman-teman ngikutin tiap hari, teman-teman mungkin udah tahu ya bahwa saya ngomong bahwa market itu kemarin cenderung sideways gitu. Nah, ketika pasar sideways ini, tidak semua saham itu diam gitu. Jadi ternyata ketika pergerakan ke samping ini di dalamnya naik turunnya ini sangat volatil, sangat signifikan sekali. Beberapa saham yang pekan lalu sempat naik luar biasa itu ada saham kalau dari blue chipnya tuh ada BRI sempat naik 8%, kemudian sempat turun 8%, sempat turun 6% gitu. Jadi sekitar tanggal 17 April tuh naik tinggi. Selain itu saham second liner banyak banget nih yang naik cepat dan turun cepat juga. Contohnya adalah saham BRPT. Kemudian ada saham Malindo Feedmill ya. Jadi banyak banget. Sehingga pekan lalu kami menggunakan kesempatan ini untuk trading aja jangka pendek, namun juga seringkali saya ingatkan ke teman-teman semua baik di Instagram maupun di member di komunitas saya, di komunitas IM Trade, itu saya ingatkan bahwa sekarang resiko pasar itu resiko jangka panjangnya masih besar. Sehingga ketika kita trading ini sifatnya hanya sebagai bonus aja gitu. Jadi uang yang digunakan untuk trading juga jangan semua-muanya. Nah, kita saat ini harus lebih fokus pada investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang. Jadi sekali lagi kalau ditanya uangnya lebih banyak untuk trading atau untuk investasi? Saat ini lebih banyak untuk investasi. Ya, jadi memang peluang yang kita nanti-nantikan untuk mendapatkan saham murah ini lama banget. Lebih dari 10 tahun. Yang tahun 2018 kemarin saya udah nanti-nantikan gitu ya. Kan secara historikal 2008 gitu ya Pak ya. Terus 98. Nah, Pak Pintor mungkin udah lebih senior dari saya nih, udah mengalami lebih lama nih gitu ya. Nah, di situ saya menanti-nanti tahun 2018 ternyata cuma turun 17% IHSG-nya. Udah siapin dana gitu. Sehingga ternyata kok nggak turun dalam banget gitu. Dan akhirnya pada tahun 2020 ini crash terjadi lumayan, bulan Maret ini turun 40%. Namun kalau saya lihat ini baru awal, baru permulaan. Dan saya juga sempat menyimak sebuah pemaparan dari BKF Kemenkeu juga beberapa hari yang lalu. Jadi bersama dengan ekonom dari BCA, Bank BCA juga, kepala ekonom gitu. Saya sempat menyimak bahwa memang saya setuju dengan pemaparan beliau ya Pak David Sumual bahwa perekonomian saat ini memasuki masa krisis ini baru permulaan. Dan kalau dilihat bukan hanya karena corona aja, sebenarnya saat ini tuh udah memasuki sebuah periode di mana utang jangka panjang ya, utang jangka panjang itu udah bubble banget gitu. Jadi bukan utang jangka pendek lagi. Nah, kapan sih terjadinya waktu itu bubble itu pecah untuk utang jangka panjang itu di tahun 1929. Jadi kalau bisa dilihat saat ini mulai masuk ke siklus yang cukup besar. Siklus kalau saya bilang namanya Kondratiev. Siklus ini adalah siklus sekitar 80 tahunan gitu. Dan saat ini kita sangat beruntung. Jadi kita melihat segala sesuatu tuh selalu ada peluang ya. Kita sangat beruntung kalau kita bisa mendapatkan peluang dalam siklus besar ini. Namun kita harus mencermatinya, mengambil tindakan dengan sangat hati-hati. Intinya yang saya highlight selalu, yang saya selalu ingatkan buat teman-teman semua, baik di follower Instagram maupun di member area, yang saya ingatkan sangat penting itu satu,
jangan habisin duit saat ini untuk hajar satu saham gitu. Jadi kemarin mungkin bulan Maret itu sahamnya kan udah mulai naik Pak, 26% sampai ya kan, IHSG tuh naik beberapa gitu naik. Iya, dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 7 April itu IHSG naik 26% Pak. 26% itu sampai puncaknya ya, sampai tail harga tertinggi gitu. Dia menguji level resisten area 5.000. Nah, pada saat itu banyak sekali orang yang merasa, waduh, ini udah balik uptrend belum ya? Banyak sekali pertanyaan. Uptrend nggak? Uptrend nggak? Uptrend nggak? Sekarang semua pun banyak yang nanyain saya, ini tuh beneran udah balik uptrend belum sih? Kok katanya ada tuh seorang analis juga di Singapura mengatakan udah uptrend gitu. Saya mikir, uptrend data dari mana gitu? Kalau cuman pantulan jangka pendek aja, setelah IHSG turun dalam 40%, kemudian naik 26%, itu sangat wajar sekali. Seperti bola kalau dilempar jatuh, boom, dia akan mantul lagi, naiknya cepat gitu. Nah setelah itu gimana? Ya turun lagi, kayak bolanya tuh dilempar ke tangga yang lagi turun gitu. Nah jadi kalau saya melihat saat ini sebenarnya perekonomian lagi awal-awalnya mulai krisis. Kalau kita melihat laporan keuangan perusahaan, seperti contohnya kemarin saya sempat ada lihat Sido, kemudian Mayora untuk kuartal pertama, memang itu kan defensive stock ya, defensive stock sektor consumer good di pandemi ini. Itu kalau kita lihat memang tidak terdampak yang sampai gimana banget, nggak terdampak signifikan. Salah satunya juga Sritek, itu dia cepat sekali beradaptasi dari produsen baju jadi produsen hazmat dan masker. APD gitu. Jadi mereka punya result untuk kuartal pertama itu lumayan oke. Namun ya untuk saham-saham ini, untuk perusahaan-perusahaan yang di bidang consumer good, kebutuhan sehari-hari, itu memang masih bisa bertahan. Namun kita harus hati-hati pada kuartal kedua. Pada kuartal kedua ini mulai akan terlihat dampak yang sangat signifikan sekali dari COVID-19 ini, perlambatan perekonomian ini dari COVID-19. Dan juga kalau kita melihat ya saat ini The Fed dan juga pemerintah sendiri sangat-sangat cepat sekali, gerak cepat di dalam menangani ini semua gitu. Wah ini saya kalau ditanya satu jawabnya kemana-mana nih Pak. Nggak apa-apa Bu, justru kan ini nambah pengetahuan kita juga nih. Boleh dilanjutin Pak? Kalau lanjut Bu. Oh bahaya nih, saya ngomong terus nih. Iya, jadi nanti disela aja nggak apa-apa. Iya, jadi disela aja kalau misalkan Pak David ada yang mau disampaikan atau ditanyain itu disela nggak apa-apa. Jadi kalau kita melihat kebijakan dari The Fed dan juga dari pemerintah Indonesia sendiri di dalam menangani perlambatan perekonomian atau krisis karena COVID-19 ini udah berbeda sekali dengan tahun 2008 dan tahun 98 waktu itu. Dimana kalau tahun itu tuh The Fed keluarin senjatanya tuh satu persatu. Sedangkan kalau di tahun 2020 ini langsung keluarin gitu. Pemerintah Indonesia sendiri pada awalnya ketika coronavirus ini terjadi di Wuhan, antisipasi yang dilakukan di dalam stimulus 1 dan stimulus 2 itu hanya terbatas pada antisipasi untuk melambatnya supply chain aja. Ya, jadi belum sampai terpikir bahwa virus ini akan menyebar ke seluruh dunia karena memang di situ udah dilakukan lockdown di Wuhan gitu. Nah, ternyata setelah sampai ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia terjadi sebuah kasus pertama di Indonesia, pemerintah langsung gerak cepat memberikan stimulus yang sangat besar sekali, nominalnya yang 400 triliun lebih itu ya Pak ya, dari pandemic bond, menerbitkan utang lagi gitu. Utang yang sangat panjang Bu ya. Utang yang sangat panjang sekali, 50 tahun kalau nggak salah Pak ya. Betul. 50 tahun dan juga 50 tahun dan itu nominalnya sangat gede banget gitu. Nih menjadi sebuah pertanyaan lagi nih Pak. Jadi sebuah pertanyaan lagi. Gimana Pak? Laris manis, betul. Nah itu laris manis gitu. Nah ini jadi sebuah pertanyaan lagi nih. Indonesia utang segede gitu emangnya nggak apa-apa ya? Jangan-jangan nanti akan menjadi sebuah permasalahan lagi gitu. Nah, ini saya mau kasih. Ada pertanyaan juga seperti itu, menerbitkan jadi masalah baru lagi takutnya nanti. Nah, betul sekali. Tadinya saya juga berpikir begitu. Kemudian saya nemuin data ini.
Nah, ini adalah stimulus Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Ini sebenarnya kemarin ini materi untuk seminar online kemarin ya. Jadi stimulus Indonesia ini saat ini relatif kecil dibandingkan negara lain. Nah, kalau Jepang ini memberikan stimulus 20% dibandingkan GDP-nya dia, PDB. Indonesia dia kasih stimulus stimulus kita tuh hanya 2,6% dibandingkan dengan GDP. Kemudian, nah yang paling dikit kasih stimulus nih China nih 1,2%. Nah sekarang kita lihat nih, kita lihat ya, kita lihat. Nah ini utang bond terjumbo dengan tenor terpanjang sepanjang sejarah. Bisa aja nih yang bikin judul. Oke, nah ini kita lihat nih. Jadi ini adalah ini stimulusnya, ini sumber dananya. Sorry. Ini sumber dananya. Nah, ini sumber dana terbesar ini didapat dari pandemic bond. Ternyata Indonesia itu tingkat hutangnya tidak sebesar negara-negara maju, di mana kalau dibandingkan dengan gross domestic product atau PDB, tingkat hutang Indonesia ini hanya 30%. Hanya 30% dibandingkan PDB. Ya. Nah, hutang yang besar banget itu sekali lagi ini dari Jepang nih. Ya, 238% dari PDB. Ya, jadi kalau misalkan, tapi kita nggak bisa bandingkan apple to apple juga karena Indonesia negara berkembang ya, gitu. Nah, kembali lagi di sini. Kenapa sih China dia memberikan stimulus yang sangat sedikit sekali? Ya, jadi dalam sebuah pemaparan saya sempat melihat bahwa China mengatakan bahwa mereka itu pede dengan kondisi perekonomian dalam negerinya. Artinya gini, mereka bisa memproduksi barang dan mereka juga punya pembeli gitu. Jadi karena rakyatnya mungkin saking gedenya, jadi mereka punya demand, bisa menciptakan demand sendiri gitu. Nah itu untuk dari globalnya gitu. Nah sedangkan kalau dari dalam negeri sendiri, Indonesia saat ini sedang mengandalkan stimulus yang tadi ya, stimulus 405 triliun itu. Harapannya sih di kuartal 2 ini COVID-19 ini sudah mulai mereda dengan adanya social distancing. Kalau saya melihat kurvanya memang saat ini masih bertambah. Tapi dari sebuah pemaparan dari Rektor Matematika UNS ya Pak Sutikno atau siapa itu saya lupa. Beliau menghitung-hitung untuk puncak dari pandemi untuk di Indonesia sendiri puncaknya pada sekitar tanggal 21 Mei gitu. Sekitar itu berdasarkan perhitungan otomatis beliau ya gitu. Jadi disclaimer juga ini bukan saya yang ngomong ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan kasih lihat datanya. Jadi 21 Mei kalau misalkan itu puncak, kemudian itu dengan skenario tetap dilakukan social distancing, masyarakat nurut. Nah nanti bulan Juni, Juli, Agustus itu hopefully udah mulai mereda. Meskipun demikian, meskipun COVID udah mereda, perekonomian itu masih sangat struggling sekali. Jadi yang namanya perusahaan nggak ada income, perusahaan banyak sekali melakukan PHK, masyarakat banyak yang nggak punya uang karena PHK. Nah itu untuk recover itu butuh waktu, dimana sampai tahun 2021 mungkin itu baru recover gitu. Jadi tahun 2001 tahun recovery. Makanya sekali lagi saya simpulkan untuk teman-teman yang berinvestasi di pasar modal, ini tuh kesempatan yang jarang banget terjadi. Bahkan siklusnya ekonom di dunia pun setuju, ekonom senior pun setuju bahwa ini bisa disejajarkan dengan tahun 1929, 1930, di mana itu siklus dari hutang jangka panjang itu mulai bubble-nya mulai meledak gitu. Nah, sekarang terjadi lagi saat ini seperti ini. Pesan saya adalah duitnya jangan dihabisin sekarang. Kalau trading itu trading sahamnya buat bonus aja gitu. Jadi kalau sampai terjadi cut loss atau apa, Anda nggak akan yang stres gimana gitu. Itu aja sih, Pak. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya dengan kondisi perekonomian yang seperti ini, teman-teman tuh sekarang harusnya punya strategi, jangan menggunakan uangnya semua untuk trading, justru harusnya untuk jangka panjang ya. Dan juga dan juga kalau buat investasi sama, investasi juga duitnya jangan langsung dihajar bleh habis gitu. Jadi kita ngatur berapa persen sih uang yang mau ditaruh di investasi saham ini. Misalkan dari uang nganggur bukan uang dapur.
Iya. Nah, itu dari uang nganggur itu ada berapa dimasukin ke saham? Saat ini kalau saya hitung-hitung itu baru sekitar 15%. Udah nambah dikit lagi nih, 15% karena udah mulai turun lagi nih. Gitu. Jadi masih punya 85% cash gitu, Pak. Oke, Bu Ellen, kalau itu cerita memang masih ada cash-nya. Kan sekarang kondisinya cash is king ya, kalau kata sekarang. Betul sekali. Cash is king. Nah, kalau kondisinya Bu Ellen, portofolionya udah nyangkut deh Bu Ellen. Itu yang saya mau ngejawab juga nggak enak nih, Pak. Kalau portofolionya nyangkut, gini deh, jawaban enaknya kalau kalau portofolionya nyangkut, ini sebenarnya dilihat dulu sahamnya tuh saham apa. Kalau sahamnya termasuk pada saham-saham yang memang berfundamental bagus, langsung aja saya sebut ya, fundamental bagus itu diantaranya ada BCA, BRI, BMRI, BBNI, terus itu dari bankingnya, kemudian dari consumer goods-nya ada Unilever, Indofood, ICBB, GGRM, HMSP. Nah itu untuk big caps-nya KLBF juga, jadi udah ada 10 saham. Kalau memang masuk di dalam itu saham-saham itu masih boleh tahan. Dan juga untuk SMGR, kemudian Indosemen, Semen Indonesia dan Indosemen itu masih boleh tahan dengan catatan masuk ke dalam portofolio investasi, sehingga nanti ketika harga saham turun lagi di bawah, kalau memang masih punya cash ya, turun lagi itu sekitaran, kalau saya bilang mungkin bottom itu secara historical sekitaran September Oktober, dan pasar saham banyak jatuh di bulan Agustus gitu. Jadi seandainya ini Maret April naik, Mei turun, Juni Juli kemungkinan ada naik lagi, Agustus turun lagi, September turun, bottomnya di situ. Nah itu kalau saya lihat secara historical bahkan sampai tahun 1929 itu bottom di bulan Oktober gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi sih, kalau misalkan duit nyangkut, lihat sahamnya dulu fundamentally apa, tahan aja dulu kalau memang masuk dalam 12 saham tadi. Tapi jika memang perusahaan ini fundamentally nggak bagus ya, jadi gimana ngomong ya kalau fundamentalnya nggak bagus, kalau saya kan beda orang juga ya, profil resikonya juga beda, saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan sampai terjadi itu, anggaplah misalkan anak saya berinvestasi ternyata sahamnya nyangkut kan, saya akan bilang sama dia, oke, jual aja, kalau memang jelek fundamentalnya ganti yang bagus gitu. Cuman bicara tentang cut loss ini, kalau memang sahamnya udah rugi gede, ini sangat sensitif sekali. Jadi alasan pengambilan keputusan untuk cut loss itu sendiri itu juga harus benar-benar dipahami oleh yang mengambil keputusan. Jadi jangan karena misalkan nggak siap biasanya. Benar. Jadi membeli tahu alasannya, menjual tahu alasannya gitu. Jadi jangan bilang ini, wah habis saya jual naik, itu kata Pak Pintor tuh, kata Ellen itu saya suruh jual habis itu naik gitu. Jadi benar-benar harus dipahami alasannya gitu. Terus atau mungkin serba salah juga kalau misalkan kita ngomong jangan jual dan masih turun gitu. Jadi saya kembalikan lagi, kalau memang fundamentalnya bagus, bisa tahan, masih akan turun nggak? Masih akan turun. Namun dalam jangka panjang ya dia masih dapat dividen ya, masih akan kembali lagi tahun 2021, 2022 gitu. Tapi kalau fundamental jelek itu yang sangat bahaya sekali. Itu sih. Oke. Teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh silakan bertanya di kolom komentar yang Anda tanya di bawah, nanti saya akan tampilkan biar Bu Ellen juga bisa baca. Nah tadi Bu Ellen barusan cerita tentang dividen. Ini tuh bulan-bulannya dividen nih Bu Ellen ya. Jadi, biasanya dari bulan teman-teman yang investor dividen hunter, ada kategori dividen hunter di investor Bu Ellen. Jadi di bulan 2 sampai di bulan 6 tuh biasanya rame emiten-emiten melakukan yang namanya rapat umum pemegang saham. Nah rapat umum pemegang saham dengan kondisi seperti ini itu ada kebijakan baru Bu Ellen. Jadi POJK baru dikeluarkan dari OJK. Saya sedikit kasih informasi kepada Bu Ellen dan teman-teman. Jadi terkait dengan RUPS, selama ini investor-investor yang mengejar dividen pengen sekali hadir di rapat umum pemegang saham. Jadi saya informasikan ke teman-teman dan ke Bu Ellen, POJK baru POJK 16 tahun 2020 ini bahwasanya RUPS sekarang tidak ada lagi RUPS yang
bertemu fisik. Jadi sekarang namanya IRUPS, Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi para investor dan emiten melakukan pertemuan rapat umum itu melalui aplikasi online. Asik banget ya. Itu diperaturan. Ya, harus kita ngikutin Bu, karena kan physical distancing harus diterapkan. Tidak boleh melakukan pertemuan banyak orang juga kan ya. Nah, itu sistemnya nanti yang melakukan adalah si emiten tersebut. Jadi para pemegang saham akan mendapatkan undangan, informasi, dan akan melakukan registrasi dulu kepada si emiten. Nah, prosedurnya nggak ada yang berubah, Bu Ellen. Prosedur itu tidak ada berubah, sama. Jadi nanti para direksi atau komisaris juga di depan itu melakukan kegiatannya di gedung, tidak sendiri-sendiri di rumah, gitu. Jadi penontonnya aja yang tidak ada. Jadi teman-teman itu sekarang RUPS-nya cukup di rumah, para direksi aja yang di kantor mungkin atau di gedung. Nah, prosedurnya juga sama, ada tata cara RUPS, kalau tata cara mau voting. Nah, kewajiban si emiten adalah masih sama, tapi dengan catatan dia melakukan elektronik RUPS ini dengan keamanan teknologi. Jadi jangan sampai nanti misalkan kita tahu sekarang ada beberapa aplikasi di teknologi tatap muka online yang disusup oleh nanti tiba-tiba nongol apa gitu ya. Nah, itu yang lagi digarap. Nah, RUPS nggak dapat makan pastinya. Langsung dijawab nih, saya udah ketawa aja bacanya. Iya. Jadi RUPS tidak dapat makan, tidak dapat souvenir pastinya. Saya nggak tahu kalau souvenir itu dapat apa nggak, tapi setahu saya tidak diatur juga. Tadi saya baru baca POJK-nya, POJK baru tidak dapat makan. Nah, nanti, ini ada soalnya ngejar-ngejar goodie bag lagi nih, Bu. Jadi nanti teman-teman boleh melakukan itu di rumah, enaknya santai, sambil makan sendirilah, bisa ngelihat RUPS ya. Oke. Bu Ellen, tadi Bu Ellen sempat cerita, kita ini tadi sedikit tentang RUPS, kita kembali lagi tentang perkembangan emiten kita. Bu Ellen tadi ada cerita tentang SIDO sedikit. Nah, saya akan tampilkan pertanyaan dari teman-teman yang tadi ada yang nanya tentang SIDO. SIDO ya? Sebentar ya. Oke, jangan SIDO dulu deh Bu. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Tio Haryadi. Ini saya tampilkan Bu. Tadi kita bicara cut loss. Berapa persen cut loss yang bisa ditolerir untuk kondisi pasar sekarang menurut Bu Ella? Hebat banget bisa keluarin pertanyaan kayak gitu, Pak. Caranya gimana tadi? Aduh. Iya. Teman-teman yang lain belum ada Bu? Belum, saya belum pernah kayak gitu. Pak, saya nanya dikit deh sebelum saya jawab pertanyaan Pak Tio Haryadi ya. Ini IRUPS ini cara ikutnya gimana Pak? Kalau teman-teman semua mau ikut, saya juga mau ikut. Oke, nanti RUPS kewajibannya si emiten itu masih sama, mengumumkan kepada halayak ramai melalui media. Nah, nanti akan ada nomor perwakilan emiten lah. Nah, jadi ada email dan ada nomor yang nanti bisa dihubungi si investor. Nah, nanti investor akan diinformasikan, dia harus membuktikan juga kan bahwasannya dia pemegang saham atau yang diwakilkan. Nah, nanti setor via email ke si emiten, nanti emiten akan kasih linknya untuk ikut RUPS. Oke. Sama. Menarik banget ya. Saya akan berburu RUPS juga karena di sini nih ya dikit ya sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Tio Haryadi. Salah satu faktor kita dalam berinvestasi jangka panjang itu yang pertama banget saya lihat selalu bisnis model. Yang kedua adalah manajemen perusahaan. Yang ketiga profitabilitas dan juga valuasi. Nah, susah banget nih kita mau ketemu sama manajemen perusahaan. Biasanya harus kalau RUPS tuh nggak seluruh Indonesia bisa lihat gitu. Nah, ini jangan dilihat nggak dapat makan siangnya atau nggak dapat goodie bag-nya. Sisi positifnya adalah Anda bisa lihat sambil rebahan tuh dimanapun Anda berada. Iya. Oke, Pak. Dikit lagi ya Pak ya sebelum jawab pertanyaan tentang cut loss ini ya Pak ya. Jadi ini nih boleh. Pak Pintor dan saya kita akan adakan sebenarnya yang mengadakan IDX, tetap yang mengadakan IDX. Jadi saya hanya membantu untuk mempublikasikan. Jadi teman-teman semuanya ya yang mau ikut sekolah pasar modal, apa tuh sekolah pasar modal? Sekolah pasar modal ini adalah
edukasi gratis yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan anggota bursa atau sekuritas. Nah, biasanya nih teman-teman yang mau buka rekening saham pas banget ke situ. Nah, setelah itu juga teman-teman juga bisa mengikuti seminar online yang saya adakan setiap hari Sabtu. Ini teman-teman yang daftar lewat URL IDX Sumut seperti yang ada di pin ini bisa gratis, dapat gratis. SPM juga pastinya gratis. Teman-teman dapat apa aja sih di SPM ini? Buat teman-teman yang biasanya bingung nih mau nanya gimana cara buka rekening saham, ya, terus bukanya kemana, ya, terus gimana sih mekanisme harga pergerakan saham itu, gimana mekanismenya, buka kapan marketnya, terus kemudian cara belinya, beli jual gimana, cara mencetnya sampai ke cara mencet beli jualnya gimana, itu semua diajarkan di sekolah pasar modal. Jadi kalau dari saya sendiri, dari saya pribadi, saya lebih banyak mengajarkan tentang strategi beli jual saham, termasuk di dalam aplikasi EM Trade yang saya kampanyekan akhir-akhir ini, itu lebih banyak edukasi tentang beli jual saham, beli jual dan bagaimana membatasi risiko. Sedangkan untuk cara membuka rekeningnya sendiri itu saya nggak cover, sehingga saya bekerja sama dengan IDX dan juga dengan anggota bursa yang dipilih oleh IDX dan juga mungkin yang bekerja sama dengan kami juga dengan Ellen Mays itu akan ada SPM online. Nah, SPM online-nya ini nanti tanggal berapa ya Pak ya? 11 Ibu. Ini linknya ada sebutkan di bawah. Tanggal 11 Mei ya. Itu kebetulan belum dikasih tanggalnya segala macam belum sih Pak. Baru masukin data aja. Jadi teman-teman yang masukin data ke situ ya. Jadi nanti hari Senin Pak kita akan masukin data gitu. Nah, masukin selengkapnya. Teman-teman yang mau daftar SPM terutama teman-teman yang berada di area Sumatera Utara, langsung aja daftar di situ ellendesme.com/idxsumut. Anda akan mendapatkan sekolah pasar modal gratis, diajarin cara buka rekening saham, diajarin oleh Pak Pintor langsung, ada saya dan ada juga rekan dari AB itu dari sekuritas, dan teman-teman juga mendapatkan seminar online gratis pada hari Sabtu nanti. Itu diajarin lengkap tentang strategi saham, beli jual saham, investasi jangka panjang, value investing, terus kemudian super trading dan cara cut loss, semuanya. Mungkin kalau di live saya ngejawab pertanyaan tuh kayak nggak sistematis ya, lompat-lompat gitu. Tapi nanti di seminar online akan diajarin secara sistematis semuanya. Nah, seminarnya online. Udah pasti online ya Pak ya? Online ya. Udah pasti online ini. Wah, kalau di tempat nggak bisa saya terbang ke Medan ini. Sebenarnya kepengen itu Pak. Aduh, ini nggak boleh ya bulan puasa. Itu di Medan tuh kulinernya luar biasa Pak. Wah, nanti boleh lah setelah nanti ya, abis pandemi ya. Siap. Oke, tadi ngejawab pertanyaan yang tertunda tadi ya Pak ya? Iya, Tio yang apa tadi? Lagi ya. Dari Tio. Hebat banget ya. Pak bisa tampilin gitu ya. Sekuritasnya apa? Sekuritasnya kita belum ini, nanti publikasinya dilihat aja gitu ya. Kita belum pilih sekuritasnya. Berapa persen cut loss yang bisa ditolerir untuk kondisi pasar sekarang? Nah, biasa kalau kondisi pasar normal itu cut loss-nya untuk saham super trader itu saham yang saya beli dan saya simpan dengan ngikutin tren harga saham. Biasanya saya hold-nya 2-3 bulan. Biasanya saya cut loss itu maksimal 10%, karena dengan strategi super trader itu kita bisa mendapatkan rata-rata keuntungan di atas 20%, bahkan kadang ada yang 50%, ada yang 100%, seperti tahun lalu itu INKP, TKIM itu sempat segitu gitu. Namun lain dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita tidak memungkinkan menggunakan strategi super trader. Nah, ini juga yang saya ajarkan di seminar online setiap hari Sabtu. Nah, kondisi saat ini kita lebih, kalau trading tuh lebih beli jual cepat, sehingga stop loss yang kita gunakan saat ini toleransinya rata-rata 5%, tidak lebih dari 5% gitu. Dan keuntungan yang kita ambil, take profit, target kita nggak banyak, sekitaran 10% aja. Jadi kalau sampai dikasih lebih, kita sampai dapat 15%, kayak BRI bulan Maret kemarin dapat 36%, itu udah syukur, puji Tuhan, alhamdulillah banget. Itu udah lebih banget dari target gitu ya. Udah lebih banget itu dari target. Jadi, nah, kita nggak bisa mengendalikan saham mau naik sampai angka berapa. Yang kita bisa kendalikan adalah pembatasan risiko. Jadi begitu
naik 10% kita profit taking, naik 10% profit taking. Beberapa hari yang lalu kita dapat saham main 2 kali bulan April kemarin itu dapat sampai lebih dari 10%. Ada yang pertama itu dapat 19%. Pertama banget awal April kemarin. Nah, itu kita juga bersyukur banget gitu loh. Nah, yang kalau untuk resikonya, stop lossnya kita jaga di 5%. Kalau bisa kurang dari 5%. Ada satu saham itu kelebihan sampai 7%, tapi yang lain-lain di bawah 5%. Jadi kita punya winning loss ratio masih oke gitu. Oke. Kalau untuk investasi jangka panjang, stop lossnya lain lagi. Investasi jangka panjang ini stop lossnya nggak ngelihat harga, tapi ngelihat kinerja perusahaan. Kalau misalkan perusahaan ini dia punya laba, net income dan net profit perusahaan menurun, trennya mulai menurun dari tahun ke tahun itu mulai menurun. Nah, itu artinya harus mulai keluar dari investasi tersebut, memikirkan perusahaan lain yang lebih bagus. Logikanya beli bisnis kan kayak gitu sebenarnya. Kita lihat laba dari perusahaan gitu. Oke, benar. Jadi bisa dijawab, cut loss untuk saat ini tuh teman-teman juga harus perhatikan. Nah, profit taking juga jangan, kadang-kadang serakah juga nih, kalau udah profit tunggu dulu lah, tapi kalau udah cut loss nggak mau menunggu gitu. Nah, paling nanti balik lagi gitu. Nah, jadi teman-teman juga harus bijak ya. Pak, Bu, kita jawab pertanyaan lain boleh, Bu? Boleh. Pak, ini ada pertanyaan juga nih, Pak. Iya, jadi ada beberapa orang tuh yang nanyain tentang gimana sih caranya IPO gitu. Jadi mungkin di Sumut ini ada perusahaan yang mungkin udah IPO ya Pak ya, udah IPO itu melantai di bursa apa aja sih Pak? Terus kalau misalkan ada yang mau IPO itu caranya gimana Pak? Ya, waktu pertama kali saya masuk Bursa Efek Indonesia, emiten di Sumatera Utara itu baru 3. Terus terang 3 itu tahun saya baru masuk sekitar 8 tahun yang lalu ya 3. Nah, begitu saya masuk memang kita kerja keras, beberapa emiten sudah nambah. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa emiten. Nah, syarat-syarat IPO yang saya lakukan memang kebanyakan adalah langsung jemput bola. Kita langsung ketemu calon emiten, kemudian saya jelaskan. Nah, syaratnya apa aja? Yang pastinya yang pertama adalah perusahaan itu harus berbentuk perusahaan terbatas. PT, tidak bisa CV, tidak bisa koperasi atau yayasan. Ada pernah juga kita diminta untuk melakukan edukasi, tapi bentuknya yayasan. Nah, apalagi yayasan pendidikan, itu paling pantang sebenarnya. Ada peraturan Kementerian Pendidikan, itu nanti kita terbentur sama undang-undang pendidikan. Jadi, pendidikan, kalau dibisniskan bahaya juga itu takutnya. Jadi, syarat utama adalah menjadi perusahaan yang PT dulu pertama. Kemudian, ada syarat-syarat yang namanya aset. Nah, di bursa itu ada 3 papan untuk saat ini. Papan utama, papan pengembangan, sama papan akselerasi. Nah, papan utama yang besar adalah perusahaan-perusahaan yang punya aset minimal 100 miliar. Gitu. Nah, kemudian di papan pengembangan itu aset minimal 5 miliar. Nah, di papan pengembangan aset memang secara ini 5 miliar. Cuman ada beberapa ketentuan yang lain lah bisa dibilang. Nah, nanti selebihnya biasanya gini, kalau saya lebih enaknya calling aja nih kantor IDX terdekat. Jadi kalau teman-teman misalkan tidak pun di Sumatera Utara, tinggal calling IDX yang ada di kota. Nah, nanti kita akan menjelaskan tanpa dibayar. Jadi kita akan langsung ke perusahaan. Biasanya saya langsung ke pabrik dah. Ke pabrik bisnis. Sambil kita juga melihat industrinya apa. Kita jelaskan sama owner. Kalau bisa kita dipertemukan sama owner atau pengambil keputusan. Kita akan jelaskan secara one on one lah ya, bisa dibilang one on one meeting. Nah, di situ enaknya kita bisa langsung tanya jawab sepuasnya. Jadi kalau kita jelaskan pun misalkan di sini Bu Ellen, menurut saya teman-teman nanti bingung juga sih, terlalu berat juga nih takutnya. Intinya yang paling utama adalah perusahaan terbatas, asetnya minimal 5 miliar. Nah, aset minimal 5 miliar ya Pak ya? 1 tahun. Oke. Iya, minimal 5 miliar. Minimal 5 miliar. Itu di papan pengembangan. Jadi di papan pengembangan itu harus berdiri minimal 1 tahun Bu Ellen. Harus diaudit laporan keuangannya sama akuntan pabrik 1 kali dengan catatan atau wajar dengan argumen dari akuntan adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Nah, itu di papan pengembangan. Nah, di papan akselerasi, papan yang baru diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2019 bulan 8, itu lebih unik lagi. Belum sampai 1 tahun boleh Bu Ellen. Gitu. Dan
Tapi memang saatnya yang paling utama PT. Lagi-lagi PT. Memang kita mau mengejar perusahaan-perusahaan kecil, UMKM, startup untuk bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Untuk saat ini sudah ada 2 saya tahu saya, PGJO, emiten yang dari papan akselerasi, Pigijo, itu mirip bahasa Manado, Pigijo, sama satu lagi saya kalau nggak salah mirip perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan modem wifi yang di luar negeri. Kalau Bu Ellen sering keluar, tahu kan ada Saya jasa tahu. kayak Java, Java Mifi. Bukan ya? Ya, Yellow, betul, Yellow. Nah, itu 2 perusahaan yang bisa dikatakan perusahaan yang tercatat di papan akselerasi. Kalau perusahaan yang tercatat di papan akselerasi itu bisa IPO, minimal modalnya berapa, Pak? Barangkali di sini ada yang mau IPO gitu. Betul. Oke, sambil saya cari asetnya berapa? Ya, mungkin nanti aja kali ya Pak ya. Bisa di SPM dibahas gitu atau di ini ya. Iya. Apa namanya? Ini agak melenceng dari topik juga. Tahu-tahu tadi keluar pertanyaan ini gitu. Karena kemarin ada yang nanyain Pak gitu. Oke, menarik banget. Pak, oke, kita jawab pertanyaan yang berikutnya aja ya. Tadi ada yang nanya nih Pak. Saham apa sih yang dipilih dalam kondisi saat ini? Apakah saham yang terimbas negatif seperti industri penerbangan atau terimbas positif? Ya jelas yang positif lah. Ya jelas yang positif gitu loh. Ya jadi kayak mungkin jangan industri penerbangan ya. Mungkin saya ambil yang ini aja lah, yang nggak terlalu ekstrim gitu. Mungkin Anda bertanya kayak perbankan, contoh BCA dan BRI itu kan bagus ya, perusahaan fundamentalnya bagus. Namun saat ini kondisi perekonomian lagi susah nih, udah pasti akan banyak kredit macet gitu. Jadi yang berinvestasi di BCA dan BRI ini enaknya diterusin atau enggak gitu, beli lagi atau justru malah ganti saham yang lain gitu. Kalau menurut pendapat saya, yang paling penting nomor 1 itu kesehatan internal dari perusahaan itu sendiri. Nomor 1 bisnis model udah pasti. 2 manajemen. Yang ketiga adalah profitabilitas, baru yang keempat valuasi. Balik lagi ke bisnis modelnya. Untuk BCA dan juga BRI ini memang sudah perusahaan yang bank-bank besar yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak juga gitu. Kemudian kalau bicara tentang bisnis model yang terdisrupsi karena corona ini, karena jadi nanti tingkat kredit macet yang tinggi, menurut saya itu adalah faktor eksternal yang memang bikin harga saham nanti turun. Bisa nggak? Bisa, tapi valuasinya juga akan menjadi murah, semakin murah. Nah, bicara soal beli saham dengan valuasi terdiskon, ini menurut saya bukan sekedar beli yang murah-murah aja, namun kita harus benar-benar melihat faktor yang lainnya, kesehatan perusahaan. Kalau tentang valuasi itu buat saya itu hanya masalah timing aja. Nah, kalau BCA itu memang valuasinya mahal banget dan dia premium, jangan dibandingkan dengan yang lain-lain, karakternya lain. BRI bagus. Ada yang nanya BNI dan BRI bagusan mana? Sama. Nah itu. Ya jadi memang karakter orang tuh lain-lain ya. Kalau saya lebih suka ke BRI dan BCA ini benar-benar 2 yang sangat bertolak belakang gitu ya. Kalau dari pangsa pasarnya juga BRI ini ibarat kembang desa. Dimanapun ada, di seluruh pelosok Indonesia, di desa-desa ada. Nah kalau BCA ini lebih ke masyarakat yang middle up gitu. Jadi pasar mana yang mau disasar gitu. Dua-duanya sekarang lagi kondisi susah, tapi memang sekarang kondisi susah tapi perusahaan itu memang masih fundamentally internal masih oke, manajemen masih oke gitu. Ada yang nanya minyak dunia juga. Ya gimana Pak? Ini pertanyaan yang di kolom komen lebih banyak lagi Bu. Boleh saya tayangkan beberapa, mungkin Ibu bisa. Oh boleh. Ajaib banget Ibu. Hebat banget Bapak bisa nayangin itu. Saya nggak bisa. Iya, saya pilih-pilih Bu ya. Boleh. Yang enak. Itu yang menarik tadi ada yang. Tadi Ibu ada cerita. Oke. Tadi Ibu ada cerita soal Sido. Nah, ini cocok nih pertanyaannya. Sido ini apakah bagus untuk diinvestasi? Nah, Sido ini bagus, oke untuk diinvestasi. Namun kita juga jangan tertuju pada satu perusahaan aja. Sido muncul ini dia hanya kuat pada satu
satu produk aja, tolak angin ya, tolak angin itu. Nah kalau sampai pesaingnya entah si Antangin atau angin-angin yang lain, perusahaan yang lain, KLBF dia keluarin apa dan itu terdisrupsi satu itu ya udah bakalan kepengaruh sangat negatif sekali gitu. Kalau melihat Sido muncul sendiri, dia punya revenue, dia punya laba untuk kuartal 1 tahun 2020 ini earning summary-nya saya melihat masih bertumbuh sedikit 2,4% year on year. Ya, jadi year on year. Nah, kalau di year on year itu artinya dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan kuartal yang lalu, 4 bulan yang lalu, itu turun 22% untuk net sales-nya. Untuk profit-nya dia, net profit-nya dia ya, yang keren ini ya, year on year dibandingkan 12 bulan yang lalu, ini malah naik 10% net profit-nya. Dan untuk net sales-nya dibandingkan 4 bulan kemarin itu kan turun 22%, tapi net profitnya bisa naik 1% dibandingkan kuartal yang lalu, bandingin 4 bulan yang lalu. Kenapa? Kalau saya melihat mereka ini sangat ini ya, melakukan penghematan lumayan oke juga gitu, dan ada keuntungan juga dari dia dapat relaksasi pajak, salah satunya ke relaksasi pajak nih. Saya ketukar sama Mayora nggak ya relaksasi pajaknya ya? Tuh, jangan Bu. Tunggu. Yang relaksasi pajak dia ketukar sama Mayora. Udah blundet nih. Ya jadi intinya dia melakukan penghematan dan biaya operasional tuh cukup bagus. Jadi data yang tadi benar kok, itu data Sido. Ya jadi data revenue dan data net profitnya itu Sido masih cukup oke. Yang meningkat itu di farmasi. Jadi kalau food and beverage, herbal medicine itu agak slowing down. Yang farmasi ini yang meningkat dalam 4 bulan terakhir ini gitu. Jadi mungkin orang-orang takut kena corona, mereka beli produk Sido muncul gitu. Ya, kalau ditanya produk-produknya itu sekarang udah mulai ini ya, saingan mereka pun mulai mengikuti, ditambah menambahkan kata-kata ada jahe-jahenya ya. Benar. Kan semua minum jahe kan. Benar. Boleh lihat dan itu banyak sekali produk-produk yang udah mulai mengeluarkan yang untuk ya bisa dibilang kayak anti corona gitu, saya lihat tuh produk. Benar. Untuk Sido muncul sendiri ini kalau buat investasi jangka panjang oke. Ya, saya sendiri membagi investasi itu 2 macam sesuai dengan karakter dari pelaku investasi itu sendiri, dari investornya. Investor pemula yang dia nggak siap dengan naik turunnya harga saham, nggak sabar mau harga saham naik, sebaiknya kalau mau investasi saat ini pilihnya sektor consumer good dan di perusahaan berkapitalisasi besar. Contohnya Unilever, Indofood, ICBP dan Kalbe Pharma. Nah, kalau ada gampang jantungan, naik stres, naik stresnya stres seneng nih, tapi turun juga tambah stres gitu. Better pilih perusahaan-perusahaan seperti itu tadi. Nah, kalau misalkan Anda punya profil risiko udah lebih mateng, Anda udah berinvestasi di pasar saham tuh udah lama, udah agak lamaan, udah tau lah ya resikonya investasi saham tuh gimana. Kalau sampai terjadi kerugian, Anda nggak akan stres, nggak akan marah-marah gitu. Anda bisa berinvestasi untuk long term investing ini pada saham Hoki, Cleo, Mayora, Cepin, Sido, Kino, itu beberapa yang saya suka gitu. Untuk roti, ULTJ, Ades itu juga. Namun untuk harga, tren harganya yang lumayan banget cepat pulihnya itu Hoki, Cleo, Mior, Kino, dan Cepin. Itu untuk second liner. Jadi untuk second liner ini untuk investor yang memang profil risikonya udah lebih berani. Maksudnya lebih berani itu bukan asal hajar bleh, lebih teredukasi, lebih berpengalaman lah gitu. Oke. Siap Bu Ellen, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan emiten konstruktif. Coba saya simpulkan aja Bu. Ada pertanyaan nih konstruksi sebentar ya. Nih, ini nggak usah. Oke. Ini saya kumpulkan satu sektor. Tadi ada pertanyaan WSKC lah, inilah. Nah, bidang konstruksi kalau kira-kira gimana ya? Soalnya sekarang jatuh banget tuh. Jadi banyak yang bahas pengen konstruksi tadi.
Oke, baik Pak. Jadi gini, sebelum saya bahas tentang konstruksi, jangan dihilangin dulu ya Pak, ya ntar saya lupa lagi. Saya mau cerita lagi tentang SPM nih, teman-teman. Di sini kan banyak banget yang baru mulai berinvestasi saham dan juga belum buka akun saham. Yuk ikut sekolah pasar modal. Ya, Bursa Efek Indonesia mengadakan sekolah pasar modal. Di sini saya cuman ngebantu marketing aja nih, ngebantu supaya banyak banget nih follower saya yang mau buka akun saham juga, tapi saya nggak bisa bantu karena saya itu bukan daerah saya gitu. Jadi yuk langsung aja ikut sekolah pasar modal dengan cara daftarkan diri kamu di ellendesme.com/idxsumut seperti URL yang tertera pada komen di pin itu. Nah, teman-teman yang masukin data di situ nanti juga bisa dapat seminar online hari Sabtu jam 9 pagi yang menjawab semua pertanyaan di sini. Ini udah dijawab dengan sistematis tentang cara beli jual saham, strategi saat ini untuk investasi dan untuk trading gimana, apakah untuk pemula atau intermediate. Basically saya kalau ngajar selalu untuk intermediate. Jadi bukan untuk yang pertama buka akun saham, tapi di sini kalau Anda masih pemula banget mau ikut pemaparan saya untuk yang intermediate ini, saya janji saya akan sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi semuanya mau pemula mau menengah bisa semua. Sekali lagi, yuk daftar SPM ngajarin trading untuk pemula nggak? Linknya ada di bawah. Nah, ini URL-nya ada di bawah itu ya, langsung daftar di situ. Kalau untuk sekolah pasar modal itu lebih ngajarin tentang cara buka akun saham dan juga mekanisme pasar saham. Nah, strategi saham itu ada diajarkan juga, namun untuk strategi saham itu lebih saya perdalam di seminar online hari Sabtu nanti. Anda bisa dapat gratis juga dengan cara masukin ke URL itu. Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak untuk materi SPM-nya? Karena pada penasaran nih Pak dengan SPM. Ya, jadi teman-teman, cara kita ini sama Bu Ellen tidak hanya di sini, jadi kita akan lanjutkan di sekolah pasar modal. Nah, teman-teman yang belum jadi investor masih bingung caranya, tadi Bu Ellen akan berusaha menggunakan bahasa yang sesimpel mungkin. Teman-teman, nanti kita akan ketemu di sekolah pasar modal, itu ada saya juga, nanti ada Bu Ellen dan tim. Nah, kita akan jelaskan itu kalau bursa itu karena ada kode etik tidak bisa merekomendasi. Nah, di kesempatan itu teman-teman bisa tanya tuh sama Bu Ellen, itu gimana cara daftarnya. Teman-teman lihat pin yang di bawah itu ada tulisan www.ellensme.com/idxsumut. Nah, teman-teman boleh daftar di situ. Nah, karena nanti sekolah pasar modalnya online, teman-teman saya rasa even nanti teman-teman nggak di luar Sumatera Utara pun saya rasa bisa. Tapi nanti Bu Ellen juga akan sering buat sekolah pasar modal juga dengan teman-teman kantor perwakilan daerahnya. Oke, jadi kalau saya jadwalnya itu penuh Bu Ellen sampai seluruh Indonesia kayaknya. Jadi di URL itu kalau tidak ikut SPM boleh ikut seminarnya. Pokoknya dikasih dua-duanya lah ya. Nanti kalau Anda masuk ke URL ini, nanti Anda akan bisa pilih untuk daerahnya mana aja. Jadi ada Sumatera Utara, ada Jawa, ada itu ada di mana aja gitu. Pertanyaannya nih Pak, kalau yang udah punya RDI boleh ikut nggak Pak rekening dana investor? Maksudnya yang udah punya rekening saham boleh ikut SPM nggak? Kalau di kami memang nggak boleh, bolehnya hanya level 2. Jadi level 2 teman-teman yang udah RDI hanya boleh masuk nanti di acara kita yang lain di Investor Gathering. Jadi memang ini kita usahakan untuk yang teman-teman pemula yang pertama kali, untuk yang benar-benar pemula. Anyway, nanti kita buat yang lain. Oke, anyway teman-teman masukin aja dulu datanya di ellendesme.com/idxsumut. Nanti kita akan hubungin teman-teman lagi. Siapa yang masih pemula banget akan diarahkan ke SPM 1, siapa yang udah intermediate akan diarahkan ke SPM 2 gitu ya. Jadi kita akan bantu pilah-pilah juga nanti. Dan semuanya baik yang pemula maupun yang intermediate, semuanya kalau masuk ke URL ini Anda juga dapat seminar online kok. Hari Sabtu nanti juga dapat. Hari ini traktiran oleh Pak Pintor. Traktiran seminar. Gratis semua. Ya, jadi itu link itu bukan hanya untuk SPM tapi ikut seminarnya Bu Ellen juga. Jadi minimal data teman-teman masukin aja dulu di situ. Nanti Bu Ellen akan informasikan terkait dengan seminarnya. Oke. Bu Ellen waktunya tinggal 5 menit lagi. 5 menit saya jawab yang tadi ya Pak ya. Konstruksi ya. Oke, siap. Oke, saya simpulkan ya.
hari Senin nanti, pekan depan nanti, saham itu masih bisa turun, masih bisa terkoreksi, terutama sektor perbankan sangat rawan terkoreksi. Kalau prospek konstruksi dan properti jangka pendek naik turun wajar. Kalau buat trading masih bisa, no comment. Kalau buat trading tuh harus real time. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, jangan di konstruksi atau properti dulu, karena ini terdampak sangat terdampak negatif sekali dengan adanya COVID-19 ini, gitu. Jadi intinya kalau long term investing lebih pada perusahaan consumer good dan perusahaan yang memang diuntungkan, salah satunya tuh BRPT. Ya, BRPT itu karena dia produksi polipropilen itu untuk masker dan juga hazmat gitu, bahan dasarnya untuk spunbond. Ya, kira-kira itu aja kesimpulannya, sambil kita lanjutkan belajar lebih lanjut lagi cara mengetahui bottom dan semuanya itu Anda masukin data aja ke ellendesmes.com/idxsumut, nanti dapat seminar online hari Sabtu 2 jam bersama saya, lebih pemaparannya lebih sistematis. Kalau di sini saya jawab aja kan banyak pertanyaan ini random, dan juga Anda bisa dapat sekolah pasar modal online bersama Pak Pintor, saya dan teman AB, gitu ya Pak ya? Iya benar. Jadi waktu di Instagramnya hanya bisa 1 jam teman-teman. Jadi nggak bisa saya dan Bu Ellen akan menjawab semua pertanyaan. Jadi kita ketemunya di sekolah pasar modal itu bisa berjam-jam, teman-teman juga bisa langsung tanya nanti. Nah, even misalkan teman-teman udah punya RDN, nah, link itu tidak hanya untuk sekolah pasar modal, Bu Ellen tadi udah bilang, itu juga untuk seminar akan diinformasikan. Mana tahu nanti informasi ada seminar nanti setelah pandemi ini berakhir. Iya, SPM 2 ya, level 2, bisa diinfo juga di situ gitu. Ya. Betul. Nah, ini waktu kita tinggal 3 menit terakhir Bu Ellen. Closing statement Bu Ellen nih. Tadi saya lihat juga di websitenya Bu Ellen juga lakukan galang dana untuk corona ya. Iya. Luar biasa nih, ada pemberian masker juga ya Bu. Iya, tapi sebenarnya saya nggak galang dana sih. Iya, ingat kalau sudah cuan jangan lupa untuk berbagi, paling tidak seperti itu. Betul. Jadi closing statement saya ya, kalau kemarin saya sama IDX yang sebenarnya saya bilang beli uang tuh pakai duit nganggur, jangan duit dapur. Sekarang saya closing statement saya adalah untuk kita menghadapi bersama-sama kondisi perekonomian yang saat ini memasuki masa resesi, kita bisa membuat segala sesuatu itu lebih baik dari mana? Dari diri sendiri. Kita yang mampu berbagi pada sekitar kita, nggak usah sampai yang di tempat-tempat yang jauh-jauh. Tetangga-tetangga sekitar kita bagiin sembako, apa yang kita punya bagi buat mereka. Itu akan sangat menolong sekali resesi ini bisa dilalui dengan lebih mulus, dengan lebih baik. Jadi bersama-sama kita bantu Indonesia dari lingkungan terdekat kita. Itu aja Pak. Ya, setuju kali. Saya setuju dengan Pak Belen, dengan berbagi bukan berarti akan berkurang, justru akan menambah rezeki yang akan Anda terima. Jangan lupa, even Anda sudah melakukan trading, ada keuntungan atau cuan lah dari kita bahasanya, jangan lupa berbagi kepada tetangga di sekitar lah, itu sangat membantu. Bu Ellen, waktu kita tinggal 1 menit, saya atas nama pribadi juga atas nama teman-teman dari kantor perwakilan mengucapkan terima kasih kepada Bu Ellen dan tim. Nanti kita ketemu di sekolah pasar modal online ya Bu ya. Thank you so much Pak Pintor dan semuanya. We help people to make money and change lives better. Salam profit. Salam profit dulu Pak. Salam profit. Salam profit Bu Ellen. Thank you semuanya. Thank you Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan, waktu kita juga sudah sangat terbatas. Saya tutup. Terima kasih Bu Ellen. Selamat siang. Selamat beraktivitas weekend nih. Santai bersama keluarga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Ellen. Oke. Terima kasih. Thank you.